10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Shadaqallahul azim. Para hadirat, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat di kegiatan yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Kita sekarang berada di majelis ilmu meskipun secara online, namun sesungguhnya menjaga pengajian-pengajian, menjaga majelis-majelis ilmu adalah bentuk dari kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan taufik, telah memberikan kenikmatan kepada kita untuk terus bersemangat dalam kebaikan. Sebab tidak semua orang dapat merasakan kenikmatan ini. Tidak semua orang kemudian dapat bersemangat untuk mengerjakan apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadisnya Nabi SAW mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha." Yang artinya kalau kalian melintas di taman-taman surga maka singgahlah. Ya, secara fungsi bahwa kita sekarang berada di majelis ilmu yang ini merupakan taman-taman surga. Ya, sebab di dalamnya ada peringatan-peringatan, di dalamnya ada ayat-ayat Allah yang dibacakan, ada hadis-hadis Nabi Muhammad yang disampaikan. Ya, inilah majelis ilmu yang kemudian harus selalu dijaga, harus selalu dimujahadahkan. Ya, mudah-mudahan dengan kita bersemangat dalam kebaikan, ya Allah Subhanahu wa taala kelak tutup usia kita dengan kebaikan pula, dengan husnul khotimah insyaallah. Para ummahat, para kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang satu tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, khususnya kita sebagai orang-orang muslim, yaitu bagaimana kita berupaya untuk menjaga kebersihan jiwa. Bagaimana kita sebagai orang-orang muslim, sebagai kaum muslimat, ya, kita berupaya untuk menjaga kebersihan jiwa yang itu berimplikasi kepada kesuksesan, keberhasilan menjaga ukhuwah Islamiyah. Ya. Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam ini merupakan konsekuensi syahadat. Ya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maka di antara konsekuensi daripada ucapan ini, dia wajib mencintai orang-orang yang juga mengucapkan kalimat ini. Ini adalah dasar yang di atasnya kita membangun ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Ya. Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ya. Ya, bersaudara dalam keislaman, berukhuwah Islamiyah atau berukhuwah imaniyah. Ini sesungguhnya adalah
sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diwujudkan kecuali oleh orang-orang yang berhati bersih. Ya. Ya. Yang bisa mewujudkan ukhuwah Islamiyah secara utuh, secara sempurna hanya orang-orang yang hatinya bersih. Ya. Maka ini ada keterikatan yang sangat kuat, ada hubungan yang sangat kuat antara orang yang berhati bersih dan orang yang mampu mewujudkan ukhuwah Islamiyah secara utuh. Ya. Ya. Oleh karenanya, ya, di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu kotor, kata Allah. Najis. Ya, para mufassir umumnya memaknai kata kotor di sini adalah, kata najis di sini adalah kotor jiwanya. Ya. Orang musyrik, siapapun dia, ya, siapapun dia ketika dalam hatinya, dalam pikirannya menganut pemahaman, keyakinan yang itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kotor di mata Allah. Ya, kotor. Agama Islam ini adalah agama yang sesungguhnya mengarahkan pemeluknya, mengajak manusia untuk menjaga kebersihan itu, menjaga kebersihan jiwa terutama. Kebersihan dan iman itu dua hal yang tidak mungkin dipisahkan. Ya. Kebersihan dan keimanan ibarat dua sisi mata uang, tidak mungkin terpisahkan. Ya. Maka dari itu, pada kesempatan yang mulia ini, ya, kita melakukan mudzakarah, saling mengingatkan di antara kita bahwa pekerjaan kita yang paling utama adalah bagaimana kita menjaga kebersihan jiwa kita itu. Ya. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'la, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya. Qad aflaha man tazakka. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang membiarkan kotor dirinya, kotor jiwanya. Nah, maka agama Islam ini sesungguhnya adalah agama yang mengajak kepada kebersihan, kepada kesucian. Ya. Dan lawan daripada agama Islam adalah agama kesyirikan. Semua agama selain Islam adalah agama syirik. Ya. Sebutlah Nasrani yang menyamakan Allah dengan Nabi Isa, menyembah Allah, menyembah Nabi Isa, menuhankan Nabi Isa, atau mereka biasa sebut Yesus. Ya. Syirik, agama syirik. Demikian pula Yahudi, demikian pula agama-agama yang lain, memperlakukan selain Allah, memperlakukan manusia atau jin-jin atau benda-benda mati seperti patung, pohon, sama seperti Allah. Itu agama kesyirikan. Dan itu kotor, kata Allah. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu kotor. Maka siapa yang di mata Allah dianggap sebagai orang-orang yang bersih? Siapa? Adalah tidak lain dan tidak bukan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, orang-orang yang menganut agama Islam. Agama yang lekat dengan kebersihan, kebersihan secara menyeluruh. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika memperkenankan kita hidup masuk ke dunia ini, ya, Allah tetapkan diri kita. Allah kondisikan kita dalam keadaan bersih. Ya. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW, ya, pernah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Ya. Sesungguhnya setiap yang terlahir itu terlahir dalam keadaan fitrah.
Apa makna fitrah? Makna fitrah itu adalah bertauhid, ya. Hanif, lurus, menuhankan Allah Subhanahu wa taala, bersih, ya. Tidak ada bayi yang lahir dalam keadaan musyrik, enggak ada. Ya. Tidak ada bayi yang lahir dalam keadaan tidak mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua bayi yang terlahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi orang Yahudi. Au yunassiranihi, atau membuatnya menjadi orang Nasrani. Au yumajjisanihi, atau membuatnya menjadi orang Majusi. Ya, orang tuanya, lingkungannya yang membuatnya kemudian bergeser dari kefitrahan terjatuh ke dalam kubangan kesyirikan. Ya. Jadi kita harus ingat bahwa kita semua tanpa terkecuali ketika lahir ke dunia ini, kita lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Ya. Dalam hadis yang lain, Nabi memberikan gambaran kesucian bayi yang fitrah itu adalah hadis yang berbunyi, barang siapa faman hajja walam yafsuq walam yarfuth ada kayaumin waladathu ummuh, atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, yang artinya barang siapa yang melaksanakan ibadah haji dan dia tidak melakukan kefasikan di sana, tidak melakukan hal-hal yang sia-sia di sana, hal-hal yang tidak mengucapkan kata-kata yang kotor ketika berhaji, tidak ada dosa yang dia kerjakan ketika berhaji, sempurna rukunnya, sempurna syarat-syaratnya, ya, sempurna adab-adabnya, maka orang ini ketika balik ke tempat tinggalnya, dia balik dalam keadaan bersih seperti bersihnya seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ya. Jadi kita semua oleh Allah ketika diizinkan masuk ke dalam kehidupan dunia ini, kita masuk ke dalam kehidupan dunia ini dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Maka tugas kita saat ini adalah bagaimana nanti ketika kita dipanggil oleh Allah keluar dari kehidupan dunia ini, kita pun dalam keadaan bersih, kita pun dalam keadaan suci. Nah, ini tugas kita, ya. Ya. Dan insya Allah hamba-hamba, baik dia laki-laki maupun perempuan, hamba-hamba Allah, baik laki-laki maupun perempuan yang berusaha untuk mensucikan dirinya, mensucikan hatinya, mensucikan pikirannya, nanti ketika balik menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia balik bersama dengan golongan orang-orang yang beruntung, sebagaimana firman yang berbunyi, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Ya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan banyak mengingat nama Tuhannya, membesarkan nama Tuhannya. Fasalla, dan lalu mengerjakan salat. Ya. Ini siapa? Siapa orang yang banyak mengingat Tuhannya, dan siapa orang yang mengerjakan salat kalau bukan orang beriman, kalau bukan orang Islam? Maka sebagaimana agama kesyirikan, agama-agama selain Islam adalah agama yang menjadikan penganutnya kotor di mata Allah, menjadikan penganutnya najis. Najis karena pemahaman syirik, najis karena jiwa yang bergantung kepada selain Allah. Maka orang-orang Islam, orang-orang beriman oleh Allah diantar untuk menjadi manusia-manusia yang bersih, untuk menjadi manusia-manusia yang suci jiwanya, bersih jiwanya. Ya, karena agama Islam ini adalah agama yang lekat dengan kebersihan. Itu yang harus diingat selalu, ya. Maka ini tentu bukan hanya sekedar sesuatu yang kemudian diketahui. Ya. Bukan hanya sekedar diminta kepada Allah, dan itu penting, meminta kepada Allah bagaimana Allah membantu kita untuk mensucikan diri kita. Tapi harus disempurnakan dengan mujahadah, ya. Dengan usaha-usaha manusiawi bagaimana kita bersih. Ya. Harus ada mujahadah. Ya. Dan ketika bermujahadah, disinilah kemudian hawa nafsu menjadi musuh pertama, menjadi penghalang pertama,
ketika kita telah memilih jalan untuk berupaya membersihkan diri-diri kita, ada syaitan yang berusaha membuat yang baik menjadi buruk dan yang buruk terlihat menjadi baik. Ya. Sehingga mujahadah kita harus selalu menjadi item yang harus dievaluasi selalu, ya. Menjadi bersih, bagaimana caranya? Ya. Sebagaimana kita hadir ke dunia dalam keadaan bersih, berkomitmen, bertekad, kita harus bertekad agar ketika balik kepada Allah, kembali kepada Allah, meninggalkan dunia ini juga dalam keadaan bersih dan beruntung kita kalau bisa seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibantu oleh Allah untuk membersihkan jiwanya, ya. Menghadap dalam keadaan bersih. Surga tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang bersih. Barang siapa yang menghadap Allah membawa kotoran-kotoran, maka akan dibersihkan oleh Allah di neraka sana. Na'udzubillah. Ya. Karena surga itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang bersih, yang baik. Ya. Ya. Ada jenis kotoran yang nggak mungkin dapat dibersihkan dengan neraka, ada. Ya. Kotoran kesyirikan itu nggak bisa dibersihkan dengan api neraka. Ada jenis-jenis kotoran yang bisa dibersihkan dengan neraka, tapi kita berlindung kepada Allah jangan sampai kemudian ada dosa yang dibawa mati sehingga untuk masuk ke surga, di saat kita diminta untuk masuk dalam keadaan bersih, kita ada kotoran yang melekat sehingga harus dibersihkan di neraka. Naudzubillah. Mumpung masih di dunia, ya. Mumpung masih di dunia, maka mari kita bekerja keras, bermujahadah, saling mengingatkan, bergandeng tangan, ya, untuk menjaga kebersihan ini. Ya. Kata para ulama ada 4 itu. Ada 4 aspek kebersihan, aspek kesucian yang harus diperhatikan dalam Islam itu, ya. Ini agama yang mengajak kita untuk menjadi pribadi-pribadi, menjadi orang-orang yang bersih. Aspek yang pertama atau tingkatan yang pertama yang perlu menjadi perhatian adalah apa? Yang perlu dibersihkan selalu adalah jasmani kita, hal-hal yang bersifat lahiriah. Ya. Orang beriman itu bersih. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabat, dan para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in. Demikian terus selanjutnya para tabi'in mengajarkan kepada murid-muridnya hingga sampai kepada kita tentang segala hal, hattal khara'ah. Demikian kata salah seorang sahabat Nabi, ya, yang kalau saya tidak salah bernama Abu Dzar atau Abu Darda, ya. Bahwa Nabi mengajarkan kepada kami segala sesuatu hattal khura'ah, sampai urusan kamar mandi, ya. Sampai urusan bersuci, ya. Nabi ajarkan umatnya, ya. Adab-adab ketika masuk kamar mandi, adab-adab ketika buang air kecil, adab-adab ketika buang air besar, bagaimana cara mensucikannya diajarkan oleh Nabi, ya. Ketika bangun tidur, ya. Ketika bangun tidur tidak boleh seorang muslim kemudian langsung mencidukkan tangannya ke dalam wadah, ke dalam gentong atau ke dalam bak air mandi, ya. Nabi larang. Apa alasan Nabi? Apa kata Nabi? Fa innahu la yadri aina batat yaduh, karena dia enggak tahu di mana bermalam tangannya itu. Sampai seperti itu, ya, kepekaan Nabi di dalam hal-hal yang itu merupakan kebersihan. Tangan, apa salahnya tangan? Ya, yang kita kalau tidur di tempat yang bersih, tangan ini ya insya Allah tidak kotor-kotor banget, ya. Tapi Nabi SAW ajarkan kita agar terbangun mental, terbangun karakter yang peka dengan kebersihan. Jangan masukkan tanganmu ke dalam wadah sampai engkau bersihkan dulu tanganmu, baru kemudian silahkan diciduk, ya. Silahkan memasukkan tangannya untuk mengambil air di wadah. Sampai seperti itu Nabi SAW memberikan arahan-arahannya kepada kita agar terbangun karakter-karakter, agar terbangun kepribadian yang lekat dengan kebersihan, yang peka dengan persoalan kebersihan itu, ya. Bagaimana cara menghilangkan najis, ya. Ya, semua kotoran hewan itu najis, harus dibersihkan. Ya, dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa kotoran hewan, ya, apapun bentuknya, apapun hewan itu adalah najis, ya, maka harus dibersihkan. Dalam mazhab Imam Malik rahimahullah, bahwa yang najis adalah kotoran
hewan yang tidak dimakan. Ya. Ya. Tapi baik Imam Syafi'i maupun Imam Malik, ya, semua mengajarkan bahwa kotoran hewan itu adalah kotor, harus dibersihkan. Ya. Terlepas perbedaan mereka berdua mengenai apakah najis kotoran hewan yang tidak dimakan atau apakah najis kotoran hewan yang dimakan atau tidak, itu fikih, ya, perbedaan pendapat. Tapi semuanya sepakat harus dibersihkan. Karena umat ini adalah umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang sangat dekat dengan kebersihan itu, ya. Harus menjadi perhatian kita semua, ya. Ya, saling mengingatkan. Boleh jadi di antara kita ada yang terlupa, diingatkan, harus siap-siap diingatkan untuk kebersihan itu, ya. Untuk kebersihan. Ya. Ada sebuah cerita yang pernah saya dengar di salah satu negara Eropa, ya. Ada seorang pemilik laundry yang masuk Islam karena pelanggannya itu adalah orang Muslim. Dia nggak tahu apa agama yang dianut oleh pelanggannya yang cukup unik ini. Setiap kali pelanggannya ini ke laundry, pakaian-pakaian yang diberi, yang pakaian-pakaian kotor yang diserahkan itu, menurut pemilik laundry masih bersih dibandingkan dengan pakaian-pakaian pelanggannya yang lain yang kotor-kotor. Yang kotor-kotornya itu sangat-sangat berat, ya. Lalu dia iseng-iseng bertanya kepada pelanggannya yang setiap kali membawa pakaian ke laundry, pakaian masih dalam keadaan tidak terlalu kotor. Ya, dia tanya-tanya, ternyata orang itu adalah penganut agama Islam, ya. Tertarik dia ingin mengetahui Islam, ke orang Islam itu bersih, ya. Ya. Setelah dia mendengar beberapa hal, ya, sedikit hal tentang Islam, tertarik dan akhirnya menyatakan keislamannya. Masuk Islam karena itu tadi, fitrahnya terusik, fitrahnya tergugah dengan dengan kebersihan yang dijaga oleh pelanggannya yang beragama Islam ini, ya. Masya Allah, yang begitu orang Islam bersih-bersih, ya. Ada ajaran siwak, ya. Coba lihat di agama yang lain, ya. Seperti apa kemudian ajaran tentang membersihkan gigi itu, ya. 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 Bersiwak menggunakan akar pohon arak, ya, orang dulu, ya. Ada waktu-waktu itu yang dianjurkan untuk bersiwak. Yang pertama, ya, ketika akan berwudu atau akan sholat bersiwak. Kemudian ketika mau masuk rumah, ya. Ya, dulu orang-orang Islam, ya, kaum muslimin laki-lakinya itu terbiasa bawa siwak. Setiap akan masuk rumah, sebelum berbicara dengan istri, bertemu dengan anak-anak, mulut dalam keadaan sudah bersih dan segar nafas, ya, dengan batang siwak. Ya. Bangun tidur siwakan, ya. Ya, Nabi di antara sunnahnya bangun tidur adalah siwak, bersiwak, ya. Kemudian kata para ulama ketika sudah uzmun, ketika gigi atau ketika nafas sudah mulai berubah, maka siwakan, ya. Itu hal-hal yang harus diperhatikan, ya, agar tidak menghilangkan kenyamanan saat berkomunikasi dengan siapapun, termasuk dengan orang-orang yang paling dekat dalam hidupnya, ya. Ya, itu ada waktu-waktu bersiwak itu yang itu semuanya adalah bagian dari komitmen umat Islam, bagian dari bagian dari kesempurnaan agama Islam di dalam mengarahkan kita semua untuk menjadi orang-orang yang bersih, ya. Tapi harus diingat bahwa sesungguhnya kebersihan, kesucian itu bukan cuma tentang fisik, ya. Bukan cuma tentang jasmani kita, bukan cuma tentang lingkungan kita, bukan cuma tentang dalam rumah kita. Ada kebersihan yang tingkat lebih tinggi yang harus menjadi perhatian kita semua, adalah kita memastikan bahwa tangan-tangan kita, lisan-lisan kita, kaki-kaki kita bersih dari dosa-dosa dan kezaliman, ya. Biar nafasnya segar karena bersiwak, sikat gigi dan memakai kumur-kumur, Listerine dan sebagainya. Kalau isinya gibah, menghina, ya, merendahkan orang lain, ya, menyebut-nyebut
saudaranya atau saudarinya dengan sebutan-sebutan yang Allah nggak ridho, itu kotor yang seperti itu. Ya. Lisannya penuh fitnah, provokasi, adu domba, ya. Menzolimi orang lain, menyakiti perasaan orang lain, mengumbar aib saudara, ya. Kalau ada saudaranya yang berbuat kesalahan, diumbar kemana-mana, lalu dijadikan sebagai bahan untuk memprovokasi. Itu kotor lidah seperti itu, ya, kotor. Tangan kita biarpun cuci tangan pakai hand sanitizer berkali-kali, kalau ngambil punya orang, kotor tangan itu. Ya. Kalau ngutil punya orang, ngutil barang, kotor tangan itu. Kaki kita biar semulus apapun, kalau kemudian melangkah kepada tempat-tempat yang itu maksiat, kotor. Menendang dan sebagainya, kotor itu kaki. Ya. Jadi ada kebersihan yang juga harus diperhatikan, yaitu apa? Kebersihan tangan, kebersihan lisan, kebersihan kaki, anggota badan dari hal-hal yang itu merupakan dosa-dosa kepada orang lain. Yang ketiga yang harus diperhatikan kebersihannya juga, dan ini tidak kalah pentingnya, adalah bagaimana kita memastikan hati-hati kita ini bersih dari penyakit-penyakit hati. Ya. Banyak penyakit hati. Ya, harus didiagnosa semua kita tanpa terkecuali, saya juga. Ya. Harus setiap saat mendiagnosa penyakit apa lagi yang ini yang datang ini. Ya. Kalau penyakit fisik kita tahu, ya, obat-obatnya, ya. Kena panu misalkan, kena jamur, obatnya salap apa itu kita, masya Allah, ya, berusaha untuk bagaimana segera mengobati, ya. Ya. Penyakit hati juga ada obatnya sesungguhnya, dan penyakit itu ada. Ya. Ingat bahwa orang yang merasa tidak ada penyakit hati yang mengancamnya, itu adalah awal dari bahwa dia teridap penyakit hati. Ya. Ketika dia merasa misalkan bahwa dirinya bersih, aman dari dosa, itu sudah awal, itu cikal bakal akan ada penyakit-penyakit yang menggerogoti hatinya itu. Ya. Semua kita harus merasa terancam, harus merasa bahwa kita ini manusia yang ada hawa nafsunya, berpotensi untuk terkena penyakit-penyakit hati. Untuk kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana mengantisipasinya, bagaimana mengatasinya. Karena hati ini berubah-ubah terus. Ya. Ya. Apalagi di akhir zaman ini perubahan hati sangat ekstrim sekali. Pagi beriman, sore sudah kafir. Ya, malam beriman, pagi sudah kafir lagi. Pagi beriman, sore sudah jahat kan, ya. Ekstrim perubahannya dikarenakan godaan-godaan fitnah syubhat dan fitnah syahwat ini, ya, membuat kita kemudian harus berusaha untuk bagaimana stabil. Ya. Pagi amanah, belum tentu siang amanah. Pagi sangat solehah, belum tentu siang sangat solehah. Bisa jadi sangat bejat. Ya. Maka dari itu, ya, awal dari apa? Awal dari upaya untuk bagaimana kita membersihkan hati dari penyakit-penyakitnya itu adalah kita menyadari bahwa kita sangat berpotensi terkena penyakit-penyakit hati itu. Banyak penyakit hati, sombong. Ya. Apa itu sombong? Ya, batrul haq wa ghamtin nas. Ya. Sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Ya, oh ini sudah. Ya. Kalau dinasihati, ya itu nasihat bisa mental. Bukan karena nasihatnya nggak bagus, karena yang memberikan nasihat, ya, menurutnya, ya, siapa sih Anda menasihati saya? Itu sudah sombong itu. Ya, naudzubillah. Itu penyakit hati. Menganggap orang lain itu nggak bernilai, menganggap orang lain di bawahnya. Ya. Itu penyakit hati. Ya, padahal Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan bahwa la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr.
tidak masuk ke surga. Orang yang di hatinya ada sebesar biji sawi dari apa? Dari kesombongan. Ya. Ya. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada apa? Ada unsur kesombongan itu. Ya. Di antara kesombongan juga, ya, di antara bentuk kesombongan itu biasanya datang dari arah ketika seseorang punya ilmu, ya, ketika seseorang punya kelebihan harta, ada rasa sombong itu, hati-hati. Ya, itu harta, ya. Ketika Allah berikan kepada kita, sama sekali tujuan Allah bukan kita itu kemudian menjadi orang-orang yang sombong, merasa lebih hebat daripada yang hartanya di bawah kita, ya. Orang yang beriman sadar betul ketika mendapatkan lebihan karunia harta, ya. Ketika mendapatkan kelapangan rezeki, itu adalah amanah dari Allah dan dia harus mensikapi dengan syukur yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kemudian membuatnya merasa sangat dimuliakan oleh Allah dan kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kepada makhluk-makhluk Allah, kepada hamba-hamba Allah, sehingga kekayaannya tidak kemudian membuatnya menjadi ada gap dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Tidak. Dia semakin rendah hati, ya. Dia menunaikan zakatnya. Sebab ada pula orang yang hartanya itu membuatnya menjadi sombong, ya. Ya, menjadi sombong. Menjadi maunya mengatur, tidak mau diatur. Maunya terserah dia. Nah, itu ada orang begitu kan. Ya. Hartanya membuat, bahkan harta dipakai untuk, ya, harta dipakai untuk apa namanya itu? Membeli fatwa. Nah, itu bisa begitu. Ya. Fatwa sponsor. Nah. Ya. Fatwa yang disponsori. Nah, itu apa, contoh atau di antara kearoganan sebagian orang, ya, karena jauh dari nilai-nilai Al-Quran sehingga harta menjadi fitnah yang merendahkannya di dunia dan di akhirat ini, ya. Ada juga bentuk penyakit yang disebut dengan hasad. Ya, hasad. Apa itu hasad? Hasad itu menginginkan apa yang dimiliki orang lain, itu hasad itu. Ya. Itu contoh hasad yang paling rendah, menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Ada juga jenis hasad menginginkan apa yang dimiliki orang lain itu hilang dari orang itu, berpindah kepadanya. Nah, itu. Ada hasad seperti itu. Ada juga hasad, ya, ada 4 jenis hasad. Yang ketiga adalah, ya, bahwa ketika orang lain mendapatkan kenikmatan, bahagia, dia menginginkan agar nikmat itu hilang darinya, hilang dari orang lain itu. Ini naudzubillah. Ya. Contoh-contoh dalam masalah ini ya banyak, ya. Kalau temannya mendapatkan karunia kendaraan baru, rumah baru, ada rasa-rasa apa namanya? Rasa-rasa enggak terima hati ini, ya. Ya. Temannya sudah bisa beli kendaraan baru, bisa bangun rumah baru. Ya, kemudian muncul hasadnya, ya. Muncul hasadnya bagaimana supaya itu nikmat hilang dari temannya itu. Ya, itu tiba-tiba muncul pada kata-katanya. Misalkan ngomong, dari mana tuh uangnya ya? Kok bisa buat rumah seperti itu ya? Jangan-jangan uang syubhat." Nah, itu contoh tuh hasad tuh, ngeri banget ya. Ya, sembarang yang kemudian terlontar dari lisannya gara-gara hasad. Ya. Ya. Melontarkan narasi-narasi yang kemudian mengarah kepada bagaimana temannya itu terfitnah, teman tertuduh dan sebagainya, ya. Itu hasad tidak boleh ada pada orang-orang beriman, ya. Tapi ini hasad, kata para ulama, adalah penyakit yang pasti mengenai orang beriman, ya. Pasti mengenai orang Islam. Hanya saja orang yang berjiwa mulia itu mampu menyembunyikan rasa hasadnya. Tapi orang yang berjiwa tercela pasti nggak mampu menyembunyikan hasadnya. Pasti akan keluar lewat lisannya, keluar lewat sikapnya. Ya, ya, begitu orang-orang yang kena hasad itu. Dan ada jenis hasad, ya, di mana orang yang
Ketika seseorang tertimpa petaka, kesusahan, dia menginginkan agar orang lain juga mengalami hal itu. Dia mengalami ujian yang berat, lalu menginginkan agar orang lain juga mengalami kesusahan dalam ujian itu. Itu juga hasad, itu yang seperti itu. Na'udzubillah. Yang Allah izinkan untuk kita berhasad adalah yang jenis pertama tadi, ya. Jadi keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain itu boleh, tapi pada dua perkara saja. Ya. Kata Nabi, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad melainkan pada dua hal saja. Yang pertama, kepada orang yang Allah berikan ilmu dan dia mengamalkan ilmunya itu, maka silahkan hasad. Melihat temannya punya ilmu, bagaimana membaca Quran dengan bagus, ya, akhlaknya bagus, ya, dia amalkan bacaan Qurannya, tidak hanya mengamalkan tahsinnya, ya, tapi mengamalkan apa yang termuat dalam ayat-ayat itu dari akhlak, ya, dari akhlakul karimah. Masya Allah, dia berilmu dan dia mengamalkan ilmunya, maka boleh berhasad kepada orang yang seperti itu. Atau ada orang yang oleh Allah diberikan mal, diberikan keluasan rizki, harta, dan dia menggunakan harta itu untuk fisabilillah, ya, untuk kebaikan-kebaikan, maka silahkan hasad kepada orang-orang yang seperti itu. Selebihnya tidak boleh hasad. Ya. Tidak boleh ada keinginan untuk juga bisa memiliki apa yang dimiliki orang lain. Ya, selain dua hal tadi. Ilmu yang dimiliki dan diamalkan, dan harta yang didapatkan dan disedekahkan. Ya. Selebihnya tidak boleh. Selebihnya kita diarahkan oleh Nabi untuk melihat orang yang masih di bawah kita. Masih banyak orang yang di bawah kita. Siapa itu? Ya, banyak sekali. Ya. Kata Nabi, unzuru ila man huwa dunakum, lihatlah orang yang di bawah kalian. Bagi yang sudah punya rumah namun belum besar rumahnya, ya, ukurannya masih sangat minimalis, lihatlah orang yang masih ngontrak, pengen juga punya rumah tapi nggak bisa, ya. Ya. Bagi yang sudah punya rumah namun masih numpang, lihatlah ada orang yang tidak ada rumah, tinggal di bawah tangga, tinggal di bawah jembatan, tinggal di bawah, ya. Ada yang rumahnya, ya, tembus suara, kan, ya. Ya, ada yang rumahnya suara tetangga terdengar dengan suara tetangganya, kan, ya. Sementara dia sudah rumah batu yang kokoh, misalkan, kan. Ya, lihatlah yang di bawah kita masih banyak. Yang sudah punya rumah meskipun rumahnya kadang-kadang tidak kedap suara, ya, lihatlah yang masih mencari-cari rumah, numpang dengan mertua, kasihan. Sementara biasanya perempuan itu dengan mertua perempuannya sering terjadi miskomunikasi yang berakibat kepada goresan-goresan di hati, ya. Masih banyak orang di bawah kita. Ini contoh yang saya sebutkan, ya. Kata Nabi, kenapa harus melihat yang di bawah kita? Ya. Kenapa kita harus melihat yang di bawah kita? Hatta fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum. Dengan engkau melihat orang yang di bawah kalian, ya, hal tersebut menjauhkan engkau, menghindarkan engkau agar tidak merendahkan nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian. Sibuk lihat yang di atas, lupa dengan nikmat sehat. Ada orang begitu, ya. Lihat yang terus melihat yang di atasnya, yang sudah punya ini, punya itu. Akibatnya lupa dengan nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat kesempatan, nikmat aman, lupa. Ya. Jadi apa? Penyakit hati hasad harus dihilangkan. Penyakit sombong, penyakit hasad, prasangka buruk. Prasangka buruk. Ini penyakit yang luar biasa ini. Dianggap remeh oleh banyak orang hari ini, ya. Berprasangka buruk ketika mendengar ada info-info bahwa fulan begini, fulan berbohong, ya. Kamu nggak pernah dengar prasangka baik kepada temanmu, prasangka baik kepada saudaramu, ya. Ya, ada sebuah pelajaran berharga dari Muhammad Al-Hanafiyah, salah seorang putra Ali bin Abi Thalib, namun bukan dari ibu Fatimah, ya, dari istri yang lain, ya. Tentu kita tahu bahwa Ali bin Abi Thalib istrinya ada beberapa, ya. Ya, ada putra beliau yang bernama Muhammad Al-Hanafiyah karena ibunya dari kabilah kabilah Hanafiyah, ya. Dia ketika dia mendengar isu-isu bahwa Yazid bin Muawiyah itu adalah seorang raja penguasa yang candu khamr, ya, candu khamr.
Datanglah dia ke istana di Damaskus dan bertemu dengan Yazid dan disambut dengan baik. Tidak ada di sana pemandangan khamar dan sebagainya, kan ya. Begitu pulang dari istana, bertemu dengan provokator itu, lalu mengatakan, Anda harus tahu wahai Muhammad, bahwa Yazid itu pecandu khamar, ya, biasa mabuk. Apa kata Muhammad bin al-Hanafiyah? Illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun, ya. Enggak benar itu. Ya, saya enggak mengatakan itu karena saya enggak melihat hal tersebut. Ya, enggak melihat. Enggak boleh dengan prasangka, dia enggak melihat. Ya. Kalaupun seandainya seorang muslim melihat saudaranya itu berbuat kesalahan, berbuat dosa, tutup aibnya. Ya. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang melihat aib seorang muslim, barang siapa yang menutupi saudara muslim, ya, menutupi aibnya, ya, maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat nanti, ya. Aib apa saja, dosa apa, ya. Ya. Dosa apa saja kalau itu adalah aib, tutupi, ya. Mau dosa zina, bohong, tutupi. Makanya nggak boleh orang bersaksi, ya, tidak boleh orang bersaksi di hadapan hakim, di hadapan pengadilan, ya, kalau melihat saudaranya berzina ketika dia tidak dapat mendatangkan 3 saksi yang lain, dan itu langka, ya. Jadi kalau ada orang menyaksikan saudara muslim berzina, langsung melihat begitu, ya, dia tentu tidak boleh bersaksi sampai dia mendatangkan 3 saksi yang lain, yang 4 orang ini melihat secara langsung, dan itu jarang, nggak mungkin terjadi. Saking apa ini? Saking syariat itu menjaga kehormatan, harga diri seorang muslim. Ya. Diam, tutup aibnya, begitu. Ya, ya, tutup aibnya. Itu kalau melihat orang lain berzina, ya tutup aibnya. Ya. Ya. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi seorang muslim, aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di hari kiamat nanti. Ya. Ya. Tahu saudaranya, temannya bohong, tutup aibnya. Ya. Jangan kemudian diumbar kemana-mana. Ya. Melihat saudaranya melakukan sesuatu, tutup aibnya, dan jangan lupa untuk dinasehati, ya. Nasihati dan tutup aibnya. Ini Quran yang mengajarkan yang seperti ini. Nabi Muhammad yang mengajarkan seperti ini. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, dan apapun yang dibawa oleh Rasul dari ajaran-ajaran, dari hikmah-hikmah, fakhudhuh, ambil itu. Bukan cuma ditahsin, bukan cuma diperbaiki makhrajnya, sifat cara baca hurufnya, bukan cuma itu. Ada yang namanya talaqi keimanan, bukan cuma talaqi sanad. Dua-duanya penting, ya. Maka harus diamalkan, ya, begitu, ya. Harus diamalkan. Ya, prasangka buruk adalah penyakit hati, harus dihilangkan dari hati kita, diobati, ya. Tolong menolong, saling mengingatkan, ya. Ya. Banyak lagi penyakit hati yang harus dibersihkan dari hati kita. Ini sebagai program utama kita adalah bagaimana kita menjaga kebersihan jiwa ini agar nanti ketika kita kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan bersih. Dan yang keempat adalah bagaimana kita menjaga kebersihan hati kita, kesucian jiwa kita agar jangan sampai terkontaminasi dengan kesyirikan. Dan kesyirikan itu hanya Allah yang tahu. Ya. Ya. Syirik besar, syirik kecil, ya. Ya, ketika ya seseorang kemudian di hatinya ternyata ada yang lebih besar daripada Allah, ya hanya Allah yang tahu itu. Hati-hati. Ya, Nabi Muhammad alaihissalam dalam sebuah hadisnya mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua para nabi memiliki doa yang pasti dikabulkan. Wa fata'ajjala kullu nabiyyin bida'wati, dan semua para nabi sudah terlanjur mendahulukan doanya itu, sudah memanjatkan doanya itu. Kecuali aku simpan doaku itu untuk umatku di padang mahsyar nanti, untuk umatku di hari kiamat nanti,
maka doa itu akan didapatkan oleh umatku yang wafat dalam keadaan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau kita wafat dan bersih dari dosa kesyirikan, baik kesyirikan besar maupun kesyirikan yang kecil, dan tidak ada kesyirikan yang kecil, semua besar. Ya. Tidak ada kesyirikan yang kemudian dianggap sebagai dosa kecil, semua dosa besar. Barang siapa yang wafat dan hatinya bersih dari kesyirikan, dari kesucian, hatinya bersih dari dosa-dosa dosa-dosa kesyirikan, maka insya Allah dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 dimensi kebersihan dan kesucian tadi, ya, ini menjadi pekerjaan kita. Semua ibadah yang kita kerjakan ini, ibadah apapun itu, tujuannya apa? Untuk kesucian ini. Ya. Ibadah solat yang kita kerjakan itu, di antara fungsinya dan tujuannya adalah agar bagaimana kita bersih. Nabi mengumpamakan salat 5 waktu itu seperti sungai yang mengalir di hadapan rumah kita. Kata Nabi, "Ara'aitum law anna bi babi ahadikum nahron." Bagaimana menurut kalian kalau seandainya di depan rumah kalian ada sungai yang mengalir? Yaghtasilu fi khamsan, dia mandi 5 kali dalam sehari di sungai itu. Hal yabqa min daranihi syai', apakah ada kotoran yang masih melekat di badannya? Ya. Kata Nabi seperti itu, ya, orang yang mengerjakan salat 5 waktu itu, ya. Orang yang mengerjakan salat 5 waktu, apalagi dengan berjamaah, di mana salat 5 waktu yang dikerjakan secara berjamaah oleh para lelaki di masjid, ya, oleh kaum muslimin, ya, di masjid itu lebih membersihkan daripada yang sekedar mengerjakannya sendirian, kan, ya. 5 kali dikerjakan itu sama seperti orang yang mandi di sungai yang ada di depan rumahnya. Hampir nggak ada kotorannya, insya Allah. Kalau salatnya khusyuk, salatnya baik, ya, insya Allah, ya, bersih. Jadi tujuan salat adalah untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati, membersihkan pikiran dari segala hal yang negatif, ya. Demikian pula zakat, ya. Zakat fitrah maupun zakat mal itu diantara fungsinya dan tujuannya adalah untuk pembersihan. Makanya Nabi mengatakan tentang zakat fitrah, tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, bahwa zakat fitrah itu sebagai pensuci bagi orang-orang yang berpuasa dan sebagai makanan yang dikonsumsi oleh orang-orang miskin di hari raya itu. Nah, itu. Jadi ada fungsi untuk itu, membersihkan. Demikian pula puasa, ya, Masya Allah, puasa ini pensuci dari dosa-dosa. Demikian pula haji, dan semuanya ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita ini, yang Allah wajibkan kepada kita ini, fungsinya untuk membersihkan jiwa kita agar nanti ketika kembali kepada Allah kita bersih dari segala dosa-dosa. Tapi ingat bahwa ada dosa-dosa yang mengotori jiwa, pikiran, tangan, lisan, mata, yang itu tidak Allah ampuni melainkan setelah kita minta maaf. Ya. Tidak terampuni hanya dengan sholat, hanya dengan berzakat, belum terampuni sampai kita meminta maaf kepada orang-orang yang kita zalimi, orang-orang yang kita pernah umbar aibnya, orang-orang yang kita pernah permalukan, orang-orang yang pernah kita zalimi dengan lisan, dengan tangan. Kita nggak akan bisa terlepas dari dosa-dosa itu melainkan setelah kita meminta dihalalkan. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa, ya, man kanat indahu madlamatun li akhih, barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya di dunia ini, falyatahallal, hendaknya minta dihalalkan sebelum dia sampai kepada hari tidak ada lagi dirham dan tidak ada lagi dinar, ya. Pada hari itu segala bentuk tuntutan bukan lagi menuntut harta, tapi apa? Tapi orang yang berbuat kezoliman akan dituntut dengan diambil amal solehnya, diberikan kepada orang yang pernah dizoliminya itu, atau ditimpakan kepadanya dosa-dosa orang yang pernah menzoliminya. Bayangkan kalau seandainya di padang mahsyar nanti datang orang berderet, ya,
Datang orang berduyun-duyun kepada kita meminta amal kita, amal umroh kita, amal puasa kita, amal berhijab kita, amal, bayangkan. Ya. Mereka meminta itu amal karena kita pernah menzalimi mereka dengan lisan, dengan perbuatan, ya. Oleh karena itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam beberapa hari sebelum beliau meninggal, ya, dalam keadaan sakit payah, beliau keluar dari kamar, dipapah, lalu mengumpulkan kaum muslimin di Masjid Nabawi. Nabi Muhammad meminta maaf. Ya, meminta maaf, meminta dihalalkan. Beliau mengatakan, man kuntu darabtu lahu dhahran, man kuntu jalattu lahu dhahran, fahadha dhahri falyastaqit. Barang siapa yang pernah aku pukul, barang siapa yang pernah kusakiti fisiknya, badannya, ini sekarang badanku, hendaknya dia mengkisos, hendaknya dia membalasnya. Man kuntu akhadhtu minhu malan, barang siapa yang pernah ku ambil hartanya, ya, maka inilah hartaku, ambillah sekarang. Falyastaqit, hendaklah dia menuntutnya saat ini. Man kuntu syatamtu lahu irdan, barang siapa yang pernah ku cela kehormatannya, ku permalukan dia, maka hendaknya dia menuntaskannya sekarang, membalasnya sekarang. Aku tidak ingin berjumpa kepada Allah melainkan dalam keadaan thayyibun nafs, dalam keadaan bersih jiwa. Ya, dalam keadaan apa? Bersih jiwa. Oleh karena itu, sebagai orang-orang Islam, mari kita perkuat ukhuwah Islamiyah, ya. Perkuat ukhuwah Islamiyah dengan apa? Dengan menjaga adab-adab yang pernah diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya. Tidak saling menzalimi, ya. Tidak saling merendahkan, tidak saling mempermalukan, ya. Tapi saling memaafkan, ya, saling memaafkan. Ya. Sesama orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, apalagi kita secara khusus sesama kadar-kadar dakwah. Ya, cobalah untuk kemudian kita merenung, ya. Bukankah tujuan hidup kita ini adalah bagaimana kita ini menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih, ya? Maka jangan segan-segan untuk kita memberi maaf dan meminta maaf. Perkuat terus ukhuwah Islamiyah, ya, agar kita semua nanti menghadap kepada Allah dalam keadaan tahiratun mutahharah, ya, dalam keadaan suci, ya, dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pentingnya ukhuwah Islamiyah ini, ya. Pasti beruntung orang yang mensucikan dirinya. Allah yang menyatakan demikian, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Mensucikan dirinya dengan apa? Dengan ibadah-ibadah, dengan menjaga ukhuwah. Ya, menjaga ukhuwah, merekatkan ukhuwah itu adalah bagian dari yang mensucikan. Ya, meminta maaf dan memaafkan. Ya, perkuat ukhuwah Islamiyah kita, ya, karena kita ini, ya, tidak kemana-mana di dunia ini, kita, ya, sementara, dan pasti akan kembali kepada Allah. Sebagaimana kita diizinkan oleh Allah hidup di dunia ini dulu dalam keadaan bersih, lahir ke dunia dalam keadaan bersih, dalam keadaan fitrah, maka mudah-mudahan kita nanti juga kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, insya Allah, bersih dalam semua hal, ya, bersih setelah dimandikan jenazahnya, ya, bersih hatinya, lisannya, bersih pikirannya dari segala dosa-dosa kepada orang lain, dari segala kemaksiatan, dan bersih dari segala kesyirikan, sehingga nanti di akhirat berhak mendapatkan doa Nabi yang mustajabah itu, ya, syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum kami menutup ceramah ini, ya, memang menjadi menjadi cara, ya, di antara cara untuk kita membersihkan hati-hati kita, di diri kita itu, sebagaimana arahan syariat adalah memperbanyak infak dan sedekah, ya, memperbanyak infak dan sedekah. Nabi Muhammad pernah berpesan kepada para ibu-ibu, ya, di Madinah. Nabi mengatakan, ya, wahai, ya ma'asyaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Ya, karena aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak, ya, para wanita. Padahal beban kewajiban wanita itu nggak banyak sebenarnya, ya. Tapi kemudian para wanita itu, ya, menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Tapi untuk selamat dari itu, untuk selamat dari neraka itu, kata Nabi, tasaddaqna, ya, bersedekahlah, ya. Itu sedekah adalah apa? Tameng yang paling dahsyat untuk menyelamatkan seseorang dari neraka, ya. Nah, sedekah adalah cara untuk pembersihan juga, ya, cara pembersihan.
Sehingga segala peluang-peluang untuk kita kemudian bersedekah, mari kita berlomba-lomba ya di dalamnya ya. Perempuan adalah wanita-wanita adalah makhluk-makhluk yang insya Allah sangat cepat tersentuh, ya, makhluk-makhluk yang insya Allah ya terdepan dalam kebaikan ya. Ini sudah dibuktikan oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Donatur dakwah pertama adalah perempuan, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, yang telah memberikan apa yang dia miliki dari harta untuk perjuangan Islam ya. Karena bersedekah adalah bagian dari pensucian jiwa ya. Maka mengingatkan kepada kita semua ya, tanpa terkecuali termasuk para hadirat, para ibu-ibu sekalian, bahwa telah dibuka ini peluang kebaikan, peluang sedekah untuk menyempurnakan bangunan masjid ya. Bangunan Masjid Putri ya, di sana ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat banyak sekali, terutama keramik ibu-ibu ya. Ini keramik di Masjid Putri ini yang akan dipakai untuk bersujud ya. Kita masih belum dapat menuntaskannya dikarenakan keterbatasan dana. Berarti ini merupakan isyarat dari Allah untuk kemudian ibu-ibu ambil bagiannya, tasaddaqna, karena bersedekah itu adalah bagian dari wasarana membersihkan jiwa ya, membersihkan hati, sekaligus ya adalah merupakan tameng ya, tameng agar kita oleh Allah dijauhkan dari segala keburukan, baik keburukan dunia maupun keburukan ukhrawi ya. Ini ada peluang bagi kita semuanya para hadirat untuk berlomba-lomba memasang keramik ya. Maksud saya berkontribusi untuk membeli keramik buat masjid yang ini akan dipakai untuk kegiatan apa? Kegiatan salat 5 waktu oleh para santriwati, para kader-kaderwati ya, akan dipakai untuk pengajian dan halaqah Al-Quran. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita semua insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sekali jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ibu-ibu semua, para ummahat, menjadi perempuan-perempuan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, dan menjadi kita semua oleh Allah dijadikan sebagai para ummahat, ibu-ibu yang kelak akan menjadi apa? Menjadi tameng-tameng dari segala keburukan untuk keluarganya ya. Allah jauhkan keluarga kita dari segala keburukan melalui para ummahat as-salihat, para ibu-ibu yang soleh insyaallah ya. Ibu-ibu yang baik adalah madrasah, adalah sekolah untuk anak-anaknya yang akan melahirkan generasi-generasi yang terbaik ya. Saya doakan mudah-mudahan kita semua benar-benar dipilih oleh Allah untuk menjadi perempuan-perempuan itu yang melahirkan, yang dari rahimnya lahir generasi-generasi yang akan mengambil bagian dalam memperjuangkan agama Nabi Muhammad SAW, dan kelak dari keturunan kita, dari rahim kita ya, akan lahir generasi yang akan memperkuat barisan Al-Imam Mahdi radhiyallahu anhu ajmain. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf sekali lagi. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.